Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Tertulis dalam kitab Lukas 2 ayat 19 dan 20. Kata kunci renungan pada malam ini adalah rasa hampa, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Lukas 2 ayat 8 sampai dengan ayat 20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka.
Terambil dari kitab Lukas 2 ayat 8 sampai dengan ayat 20. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, apakah Anda merasa hampa hari ini? Cobalah memandang ke atas. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Malam kelahiran Yesus benar-benar malam yang menakjubkan bagi Maria dan Yusuf. Di hadapan mereka terbaring bayi ajaib yang kedatangannya ke dunia telah diberitahukan oleh malaikat. Para gembala juga terpana ketika mereka melihat dan mendengar sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah dan memuliakan kelahirannya. Tetapi tidak lama kemudian, Maria dan Yusuf akan segera menghadapi tugas-tugas harian merawat bayi dan semua tanggung jawab lainnya. Para gembala akan kembali ke lereng bukit untuk menjaga domba-domba mereka. Semua unsur yang dapat membawa pada kehampaan emosi ada di sana. Perasaan hampa memang acap kali muncul setelah seseorang merasakan puncak kebahagiaan. Namun, saya tak percaya bila mereka mengalami masa kelabu sesudah Natal, Maria tak akan dengan mudah melupakan semua peristiwa yang telah terjadi, dan para gembala tidak begitu saja melupakan apa yang telah mereka lihat dan yang telah mereka dengar. Pesan malaikat telah terbukti kebenarannya, dan hidup mereka dipenuhi dengan harapan baru dan penantian. Tidak ada alasan untuk merasa hampa sesudah Natal. Kita tahu seluruh jalan ceritanya. Yesus datang untuk wafat bagi dosa-dosa kita, kemudian mengalahkan kematian bagi kita dengan bangkit dari kubur. Dengan demikian, kita memiliki lebih banyak kebenaran untuk direnungkan dan lebih banyak alasan untuk memuliakan Allah daripada yang dialami oleh Maria serta para gembala. Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Hari ini kita akan membahas tema Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang sesat dan hilang. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, ayat ini merupakan tujuan sekaligus misi kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia yang ingin disampaikan oleh Lukas si penulis Injil tersebut. Pada pasal sebelumnya, Lukas juga mencatat pernyataan Yesus bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana cara Yesus mencari dan menyelamatkan orang hilang. Melalui perikope ini, kita dapat belajar cara Yesus mencari dan menyelamatkan orang hilang, yakni: pertama, Yesus menjumpai Zakeus orang berdosa. Perjumpaan Tuhan Yesus dengan Zakeus terjadi di kota Yeriko, pada saat Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem. Ayat 1 menunjukkan bahwa ia bepergian melalui Yerikho. Yerikho adalah salah satu kota yang paling kuno di dunia. Kota ini terletak sekitar 19 km sebelah timur laut dari Yerusalem di sisi barat Sungai Yordan dekat dengan Laut Mati. Terkenal dengan kayu balsam dan buah kurma. Dalam kisah ini, jelas bahwa Yesus berencana untuk bermalam di kota ini, serta menumpang di rumah Zakeus. Perjumpaan merupakan awal dari sebuah relasi entah itu dengan siapapun atau apapun. Bagaimana orang bisa lebih kenal apalagi dekat kalau bertemu saja belum? Saat orang tua ingin menjodohkan anak-anak mereka,
Langkah pertama yang dilakukan biasanya adalah mempertemukan keduanya, baru bisa masuk ke tahap yang lebih lanjut. Saya rasa begitu juga dengan kisah ini, bagaimana Zakheus, yang dikatakan sebagai orang berdosa itu dapat mengalami keselamatan dan perubahan hidup kalau berjumpa dengan Sang Juru Selamat saja belum. Dan yang menarik adalah mengapa Zakheus ini disebut orang berdosa. Dalam ayat 2 disebutkan dengan jelas siapakah Zakheus itu. Ia adalah kepala pemungut cukai dan seorang yang kaya. Pemungut cukai adalah jabatan yang sangat dibenci oleh rakyat dan pemimpin Yahudi saat itu. Karena dua alasan, yaitu: 1. Pemungut cukai dianggap sebagai pengkhianat bangsa Yahudi karena bekerja sama dengan penjajah yaitu Romawi. 2. Pemungut cukai biasanya adalah seorang penipu karena menarik pajak lebih dari yang seharusnya. Dan posisi Zakheus saat itu adalah kepala pemungut cukai alias bos sehingga dia semakin dibenci. Bagi Zakheus, yang penting saya kaya. Tetapi sebenarnya, ia mengalami keterasingan sosial sehingga jiwanya merasakan kekosongan. Namun saat itu Zakheus mendengar bahwa Yesus, Mesias yang terkenal dan banyak melakukan mujizat itu datang ke kotanya. Hal itu membuat Zakheus sangat ingin melihatnya dan orang banyak pun demikian. Zakheus penasaran sama yang namanya Yesus. Namun masalahnya saudara, badan Zakheus pendek, bagaimana bisa berebut dengan sekian banyak orang? Dan lagi, image Zakheus juga negatif. Tetapi, walaupun tidak mudah, ia tetap berusaha keras, berlari, mendahului orang banyak, akhirnya menemukan pohon ara dan dengan idenya untuk memanjat, berhasil melihat Yesus. Saudara, mengapa reaksi Zakheus sampai sebegitunya? Itu menunjukkan bahwa dalam jiwanya, orang berdosa ini sangat membutuhkan Yesus. Namun sebenarnya, benarkah orang berdosa ini yang berusaha mencari dan mertumpai Juru Selamat? Ternyata jauh sebelum Zakheus beraksi, Yesus telah berinisiatif lebih dulu. Di tengah kerumunan banyak orang berebut melihat Yesus. Yesus malah melayangkan pandangnya kepada Zakheus, orang yang sebelumnya tidak dikenal, dan berkata, "Zakheus, turunlah. Aku harus menumpang di rumahmu." Kata harus dalam kalimat tersebut berarti bahwa apa yang Yesus katakan bukan sekedar keinginan belaka tetapi ada maksud dan tujuan mendesak yang tersirat pasti dilaksanakan. Jadi bukan sebuah kebetulan, kedatangan Yesus memiliki makna ilahi penting bahwa Allah datang, sengaja memberi kesempatan kepada Zakheus untuk melihatnya. Dialah yang berinisiatif lebih dulu untuk mencari Zakheus, bukanlah sebaliknya. Disinilah perbedaan Tuhan Yesus. Sama dengan Zakheus, kita ini adalah manusia berdosa yang sama sekali tidak layak. Kita yang butuh keselamatan, namun Tuhan yang rela datang untuk mencari dan menyelamatkan kita. Itu bukan hasil usaha kita, Allah sendiri yang berinisiatif datang ke dunia, masuk ke dalam hati kita dan memanggil kita. Lebih dari itu, Allah memberikan kesempatan kepada setiap kita untuk berjumpa dan mengenal dengan Dia secara pribadi. Dialah yang mengundang kita untuk memiliki hubungan yang indah dengan Dia. Disinilah letak besarnya anugerah Tuhan. Lalu, apa yang seharusnya dilakukan untuk meresponi anugerah itu? Kedua, Yesus memberikan kesempatan bagi orang berdosa untuk mengalami perubahan hidup sebagai bukti status yang baru. Saat Yesus berkata, "Zakheus,
Turunlah." Tentu Zakeus tidak menolak. Dari atas pohon ia melihat dan mendengar, "Wow, Yesus memanggilku." Tentu saja dengan kegirangan dan antusias, ia mengiyakan ajakan Yesus. Dalam ayat 6 mengatakan bahwa reaksi Zakeus bukan sekedar turun biasa, tetapi segera turun. Kata segera di sini berarti bahwa dia turun dengan sangat cepat, tidak mempedulikan bagaimana posisi turunnya. Mengapa demikian? Karena ia yakin di dalam Yesus akan ada sesuatu hal yang sangat berharga yang pasti ia peroleh. Tetapi tunggu dulu, perjumpaannya tidak semulus itu. Semua orang dikatakan bersungut-sungut. Saya kira dalam kondisi tersebut mungkin mereka berkata satu dengan yang lain dengan nada yang heran atau sinis atau menyalahkan atau mencela, "Yesus menumpang di rumah orang berdosa." Mengapa Yesus begitu? Ini memperlihatkan kepada kita bahwa Zakeus memang orang yang tidak layak dan berdosa. Orang lain tidak merelakan, malah menyalahkan tindakan Yesus. Sebelumnya Zakeus adalah orang yang hanya tertarik untuk mengambil, namun sekarang ia mengalami perubahan yang radikal, yaitu memberi. Sebelumnya, uanglah yang menjadi segala-galanya dan nomor satu dalam hati Zakeus. Namun setelah perjumpaan itu, Kristuslah yang menjadi nomor satu dan segala-galanya bagi Zakeus. Hal itulah yang membuat ia rela melepaskan sesuatu yang dulunya berarti, yaitu uang. Hatinya telah diperbaharui oleh Tuhan. Inilah makna pertobatan yang sesungguhnya. Respon orang banyak terhadap keputusan Tuhan Yesus sangat berbeda dengan respon Zakeus. Keputusan Tuhan Yesus untuk menginap di rumahnya direspon oleh Zakeus dengan cara menyambut dengan penuh hasrat, menyambut dengan penuh sukacita. Salah satu karakteristik Lukas ketika mencatat reaksi dari orang-orang yang mendapat penyataan-penyataan ilahi adalah mereka juga dipenuhi dengan sukacita ilahi. Menyambut dengan penuh kemurahhatian. Inisiatif untuk memberi kepada orang miskin datang dari hati Zakeus sendiri, bukan karena ditantang oleh Tuhan Yesus. Ia memberikan 50% dari seluruh kekayaannya, padahal dalam tradisi kerabian Yahudi memberikan 20% sudah dianggap sangat murah hati. Menyambut dengan sikap hati yang tidak lagi diperbudak oleh uang. Praktek eksploitasi pajak biasanya dibiarkan oleh pemerintah Romawi, selama tidak menimbulkan huru-hara. Ada kemungkinan Zakeus juga mempraktekkan hal itu. Tetapi sejak dia mengalami perjumpaan yang sejati dengan Tuhan Yesus, Zakeus rela membayar kerugian tanpa ada tuntutan atau huru-hara. Bahkan Zakeus membayar kerugian lebih dari yang seharusnya. Dia mengganti dengan nilai yang tertinggi. Tuntutan ganti rugi secara umum adalah 1/5. Perubahan radikal yang terjadi pada diri Zakeus, setidaknya menunjukkan sebuah kebenaran bahwa keselamatan kekal yang diterima melalui iman kepada Tuhan Yesus, ditandai dengan suatu pertobatan, dan pertobatan itu harus dibuktikan dengan suatu perubahan yang radikal dalam cara hidup orang percaya. Inilah iman yang sejati. Ketiga, Yesus mendeklarasikan keselamatan kepada Zakeus. Dalam ayat 9-10 menjelaskan suatu bentuk pendeklarasian oleh Tuhan terhadap perubahan hidup Zakeus. Perubahan itu belum berarti kalau Tuhan belum menyatakan sesuatu kepadanya. Saat seorang murid mendapat ujian dan yakin telah mengerjakannya dengan baik, apalah artinya kalau pengajar belum memberikan hasil ujian itu kepadanya? Ayat 9 mengatakan,
Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak Abraham dalam kalimat tersebut menunjukkan kalau Zakeus pun berhak menerima janji-janji Allah seperti Abraham. Nih lo Zakeus, kamu sekarang telah selamat. Dan memang itulah tujuan kedatangan Tuhan Yesus seperti disebutkan dalam ayat 10, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sungguh misi yang luar biasa. Allah mengumumkan dan menegaskan kembali supaya Zakeus sendiri menyadari statusnya bukan lagi seperti pemungut cukai dengan image orang berdosa, tetapi ia telah menjadi baru. Dan seluruh orang yang melihat kejadian tersebut menjadi saksi mata, sehingga Zakeus dengan statusnya yang baru ini tidak boleh main-main lagi dengan hidupnya. Renungkan, apa yang hendak kita renungkan dalam minggu kelima setelah Trinitatis ini? Pertama, keselamatan adalah kasih karunia Allah dalam dan melalui Yesus Kristus. Keselamatan adalah anugerah dari Allah bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Anugerah Allah semata yang diperjelas melalui iman setiap orang yang takut akan Allah, dan semuanya merupakan persiapan akan kedatangan Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Baru, anugerah Allah bagi keselamatan manusia menjadi jelas, yaitu hanya melalui iman dan Yesus Kristus. Iman dan kehidupan kekal saling berhubungan. Dapat dipahami bahwa keselamatan yang Zakeus terima bahkan karena perbuatan baiknya, dengan memberikan setengah dari miliknya dan mengembalikan apa yang sudah diperasnya dari rakyat, tetapi hanya karena semata-mata anugerah Tuhan, yakni imannya kepada Yesus Kristus. Hal ini terlihat dari sikap Zakeus yang begitu tergesa-gesa untuk melihat Yesus. Namun terlebih dahulu Yesus memanggil nama Zakeus ketika berada di atas pohon. Kedua, inisiatif keselamatan hanya datang dari Allah. Allah melalui dan dalam nama Yesus Kristus yang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia yang telah berdosa, dan dalam Injil Lukas salah satunya dalam diri Zakeus sang pendosa, dan tidak ada peran apapun dari manusia berkaitan dengan karya keselamatan ini. Dapat dipahami bahwa keselamatan yang Zakeus terima bukan karena perbuatan baiknya. Dengan memberikan setengah dari miliknya, mengembalikan apa yang telah diperas dari rakyat, tetapi hanya karena semata-mata anugerah Tuhan, yakni imannya kepada Yesus Kristus. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup kekal, menjadi percaya. Ketiga, Allah mengasihi yang terhilang, melalui dan dalam nama Yesus Kristus yang mencari yang terhilang dan menyelamatkannya. Kehadiran Yesus di bumi adalah dalam rangka melaksanakan kehendak Allah untuk mencari yang terhilang. Di mata Allah semua manusia telah hilang, bahkan termasuk dalam keturunan Abraham secara jasmani. Jadi, di hadapan Allah tidak ada satu manusia pun dan dari suku manapun yang bisa mengalahkan diri bahwa mereka tidak memerlukan keselamatan dari Allah dalam Yesus Kristus. Namun demikian, Allah sendiri adalah kasih. Kasih-Nya nyata dalam karya Yesus di bumi. Yesus datang untuk mencari yang terhilang, supaya yang terhilang ini ditemukan, bahkan oleh pengorbannya mereka beroleh keselamatan. Allah yang dipercaya di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang tidak memandang muka. Semua manusia di hadapannya adalah sama. Allah mengasihi semua manusia di hadapannya adalah sama. Allah mengasihi manusia tanpa memandang bulu.
Kasih-Nya tidak terbatas kepada keturunan Abraham secara jasmani, tetapi kepada segala suku, bangsa dan segala bahasa di bumi. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Karena engkau telah disembelih oleh darah-Mu, engkau telah membeli mereka dari Allah dari tiap-tiap suku, dan bahasa, dan kaum, dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka satu kerajaan, dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Keempat, orang yang sudah diselamtekaan oleh Tuhan bertanggung jawab melaksanakan panggilannya. Panggilan berarti ada himbauan, ajakan untuk kecenderungan hati untuk melakukan suatu pekerjaan atau panggilan. Yesus ini membentuk manusia mengalami akan cinta kasih-Nya berkembang sepenuhnya. Rasul Paulus tidak menonjolkan dirinya tetapi atas kehendak Allah, sehingga Paulus dikatakan sebagai hamba Yesus Kristus, dan orang yang dikuduskan, dikhususkan untuk memberitakan Injil. Oleh karena itu panggilan bukan saja sekedar memanggil tetapi juga untuk membuat orang percaya menjadi kudus. Rasul Paulus dipanggil oleh Allah untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, supaya orang-orang menjadi percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dapat dipahami bahwa di dalam panggilan itu, Tuhan bukan hanya menawarkan, melainkan juga untuk menarik orang untuk percaya kepadanya, agar mereka pindah dari kegelapan atau terang atau kerajaan Allah. Zakeus salah satu orang yang dipanggil Tuhan, menjadi murid Kristus, yang tentunya akan melakukan tugas dan tanggung jawabnya, yakni mengasihi orang-orang yang tidak dikasihi. Sehingga dalam teks ini Zakeus memenuhi panggilannya. Ia dapat memberikan apa yang ada padanya kepada orang-orang miskin. Karena itu, lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan dan sesama sebagai orang yang telah menerima keselamatan dari Yesus. Segala bangsa memuji dan memuliakan Allah. Kelahiran Yesus membawa sukacita besar bagi para malaikat, gembala, orang Majus dan kita semua pengikutnya. Pada ibadah dan perayaan Natal ini kita akan diterangi tema, segala bangsa memuji dan memuliakan Allah. Tema ini hendak menjelaskan bagi kita bahwa kelahiran Yesus ke dunia ini memobilisasi semua umat manusia untuk memuliakan Allah. Pesan ini menunjukkan bahwa kelahiran Yesus bukanlah suatu berita yang terbatas pada kelompok atau bangsa tertentu, tetapi untuk semua orang. Kabar baik ini bersifat universal dan relevan bagi setiap individu, tanpa memandang latar belakang atau kebangsaan. Misalnya saja, berita kelahiran Yesus pertama kali diberitakan malaikat Tuhan adalah kepada para gembala di ladang. Gembala-gembala, yang dianggap sebagai kelompok yang sederhana dan rendah, merespons kabar baik ini dengan sukacita dan kegembiraan. Mereka tidak hanya merayakannya sendiri, tetapi juga mengajak orang lain untuk turut serta merasakannya. Ini menunjukkan bahwa kegembiraan dan pujian kepada Allah bersifat bersama-sama dan dapat dibagikan dengan orang lain. Dengan demikian, makna segala bangsa memuji dan memuliakan Allah adalah bahwa kabar baik tentang kelahiran Yesus adalah kabar baik universal yang mengundang semua orang untuk bersama-sama merayakannya, mengakui kasih dan kemuliaan Allah yang melibatkan semua orang, dan menemukan kegembiraan di dalamnya. Pertanyaan kita adalah bagaimanakah cara gembala memuji dan memuliakan Allah?
Kitab Lukas 2 ayat 15-20 mencatat cara para gembala memuji dan memuliakan Allah setelah mereka melihat dan mengalami keajaiban kelahiran Yesus di Betlehem. Berikut adalah cara para gembala tersebut memuji dan memuliakan Allah, seperti yang terdapat dalam teks tersebut. Pertama, para gembala berperilaku positif. Setelah menerima kabar dari malaikat tentang kelahiran Mesias, gembala-gembala langsung merespons secara positif. Mereka pergi dengan segera untuk melihat apa yang telah diumumkan kepada mereka. Respons positif ini mencerminkan ketaatan mereka terhadap pesan ilahi. Pernyataan, para gembala berperilaku positif, berdasarkan kitab Lukas 2 ayat 15 merujuk pada tindakan dan respons positif para gembala terhadap kabar baik yang diberikan oleh malaikat tentang kelahiran Mesias. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai perilaku positif para gembala berdasarkan ayat tersebut. Ketaatan terhadap pesan ilahi. Para gembala menunjukkan ketaatan terhadap pesan ilahi yang disampaikan oleh malaikat. Mereka tidak ragu atau menunda, melainkan merespons dengan segera. Ketaatan ini menunjukkan kepercayaan dan kesediaan untuk mengikuti petunjuk Tuhan. Tindakan cepat dan antusias. Ayat menyatakan bahwa gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat perkara yang telah terjadi, yang telah diberitahukan oleh Tuhan kepada kita." Tindakan mereka sangat cepat dan penuh antusiasme. Mereka tidak hanya mendengar kabar baik, tetapi juga bertindak segera untuk melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Kedua, para gembala menemui Yesus. Gembala-gembala menemukan Yesus, Maryam, dan Yosef sesuai dengan apa yang telah diumumkan oleh malaikat. Kehadiran mereka di depan bayi Yesus menunjukkan kerendahan hati dan pengakuan akan kebesaran Allah yang telah memenuhi janjinya. Makna dari pernyataan para gembala menemui Yesus berdasarkan kitab Lukas 2 ayat 16 adalah bahwa gembala-gembala itu secara fisik mendatangi tempat di mana Yesus dilahirkan, yang diidentifikasi sebagai palungan, dan mereka bertemu langsung dengannya. Beberapa aspek makna ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Tindakan konkret. Pernyataan ini menunjukkan bahwa gembala-gembala tidak hanya mendengar kabar baik tetapi bertindak secara nyata dan langsung. Mereka pergi ke tempat yang telah diindikasikan oleh malaikat, yaitu Betlehem, dan menemui Yesus secara fisik. Keintiman dengan keluarga kudus. Gembala-gembala itu menemui Maria, Yusuf, dan bayi Yesus dalam situasi yang intim dan sederhana, di dalam suatu tempat yang disebut sebagai palungan. Ini mencerminkan kehadiran mereka di tempat-tempat yang sederhana dan keintiman dengan keluarga kudus. Realitas kelahiran Mesias. Menemui Yesus di dalam palungan menekankan realitas kelahiran Mesias. Bukan di dalam istana megah atau tempat yang mencolok, tetapi dalam keadaan kerendahan dan kesederhanaan, sesuai dengan gambaran bahwa Mesias datang sebagai anak Allah yang rendah hati. Verifikasi dan kesaksian langsung. Gembala-gembala itu memberikan kesaksian langsung terhadap kebenaran kabar baik yang mereka terima dari malaikat. Dengan menemui Yesus secara langsung, mereka memverifikasi bahwa apa yang telah diumumkan oleh malaikat adalah kenyataan. Ketiga, para gembala berbagi kabar baik. Setelah melihat dan mengenal Yesus,
Gembala-gembala tidak menyimpan kabar baik tersebut untuk diri mereka sendiri. Sebaliknya, mereka berbagi kabar itu dengan orang lain, termasuk orang tua Yesus dan semua orang yang mendengar berita yang mereka sampaikan. Tindakan ini menunjukkan keinginan mereka untuk menyebarkan kegembiraan yang mereka alami kepada orang lain. Keempat, para gembala memuji dan memuliakan Allah. Lukas 2 ayat 20 mencatat bahwa setelah kembali dari mengunjungi Yesus, para gembala kembali sambil memuji dan memuliakan Allah untuk segala sesuatu yang telah mereka lihat dan dengar. Pujian dan kemuliaan ini merupakan respons alami terhadap keajaiban yang mereka saksikan. Mereka merayakan kehadiran Mesias dengan memberikan hormat dan pujian kepada Allah. Renungkan, apa yang hendak kita renungkan pada perayaan ini? Dari pernyataan penulis kitab Lukas 2 ayat 15-20 yang membahas tema, segala bangsa memuji dan memuliakan Allah, terdapat beberapa pokok pikiran yang dapat direnungkan. Pertama, kita harus terbuka untuk semua bangsa. Pernyataan ini mencerminkan prinsip keterbukaan dan universalitas pesan kegembiraan yang dibawa oleh kelahiran Yesus. Kabar baik ini tidak dikhususkan untuk kelompok tertentu, melainkan ditujukan bagi segala bangsa. Ini menyoroti inklusivitas pesan Kristen, bahwa kasih dan keselamatan Allah terbuka untuk semua orang tanpa memandang suku, bangsa, atau latar belakang. Kedua, kita harus memberi respons positif terhadap pesan ilahi. Gembala-gembala memberikan teladan dalam merespons pesan ilahi. Mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi juga bertindak dengan segera dan bersemangat. Sikap responsif ini merupakan teladan bagaimana umat harus merespons panggilan atau kabar baik yang diterima dari Allah. Ketiga, kita harus memuliakan kebesaran Allah dan kehadiran Mesias. Pujian dan kemuliaan yang diberikan oleh para gembala menunjukkan pengakuan akan kebesaran Allah dan keajaiban kelahiran Mesias. Ini mengajarkan kita untuk selalu menghormati dan memuliakan Allah dalam setiap aspek hidup kita, terutama saat kita menyaksikan tanda-tanda kebesarannya. Keempat, kita harus mau berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Gembala-gembala tidak menyimpan kebahagiaan mereka sendiri. Sebaliknya, mereka berbagi kabar baik tersebut dengan orang lain. Ini mengingatkan kita untuk tidak hanya menikmati berkat pribadi, tetapi juga berbagi kasih Allah dengan sesama. Kebahagiaan sejati dapat ditemukan dalam pelayanan dan berbagi dengan orang lain. Karena itu, melalui khotbah ini, kita dapat diinspirasi untuk membuka hati dan pikiran kita untuk menerima pesan kasih dan kebaikan Allah, merespons dengan kepatuhan dan sukacita, serta berbagi kebahagiaan tersebut dengan semua orang di sekitar kita. Di manakah Yesus lahir? Alkitab menceritakan kisah kelahiran Yesus Kristus dalam Matius 1 ayat 18-25, Matius 2 ayat 1-12, Lukas 1 ayat 26-38 dan Lukas 2 ayat 1-20. Pada masa kehamilan Maria, Kaisar Agustus menerbitkan sebuah dekret, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ini berarti bahwa setiap orang yang berada di wilayah Romawi harus kembali ke kota asalnya dan dihitung dalam sensus. Yusuf tinggal di Nazaret pada waktu itu, tetapi ia harus pergi ke selatan, ke wilayah Yudea, ke
ke kota Daud yang bernama Betlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, Yusuf membawa tunangannya, Maria, supaya dihitung sebagai anggota keluarganya. Oleh karena itu, pasangan muda itu berada di kota kecil Betlehem pada waktu kelahiran Yesus. Lokasi ini sejalan dengan nubuat Mika, yang menyatakan bahwa Kristus akan dilahirkan di Betlehem. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Karena begitu banyak orang yang kembali ke Betlehem dalam rangka sensus, kota kecil itu menjadi padat. Tidak tersedia tempat bagi Maria dan Yusuf di tempat penginapan, sehingga mereka terpaksa berlindung di satu-satunya tempat yang tersedia, kandang ternak. Meskipun Alkitab tidak menyebut adanya binatang pada peristiwa kelahiran Kristus, Lukas menyebut bahwa bayi Yesus diletakkan dalam palungan dan palungan sendiri menyiratkan kehadiran binatang. Menurut pengertian tradisi, rumah penginapan yang disebut dalam Lukas 2 ayat 7 ditafsirkan sebagai semacam hotel. Dan tempat di mana Maria dan Yusuf akhirnya berlindung merupakan kandang yang tidak jauh dari tempat itu. Akan tetapi, kita tidak tahu pasti apakah itu kasusnya, karena istilah Yunani yang diterjemahkan sebagai rumah penginapan, juga dapat diterjemahkan sebagai kamar tamu. Terjemahan ini memberi gambaran sebuah tempat tinggal pribadi yang dipenuhi oleh tamu, serta tempat terpisah yang dipakai sebagai kandang bagi hewan peliharaan keluarga itu. Kadang hewan ternak ditempatkan di lantai dasar sebuah rumah, terpisah dari tempat tinggal manusia. Jadi, ketika Lukas menulis, tidak ada tempat bagi mereka di Kataluma, mungkin yang dapat ia maksud adalah bahwa tidak ada tempat tersedia di tingkat atas, yang sudah dipenuhi oleh keluarga atau tamu. Penemuan arkeolog juga mengungkap bahwa terkadang bagian depan rumah hanya dipisahkan oleh satu dinding dari bagian belakang rumah, di mana hewan ternak di kandang. Kedua jenis denah ini menyiratkan kandang hewan yang terhubung pada tempat tinggal. Apapun keadaannya, ada sebuah palungan di tempat di mana Kristus dilahirkan, dan itu yang digunakan sebagai tempat tidur Yesus, sebagaimana direkam dalam Lukas 2 ayat 7. Ada sebuah teori di mana tempat perlindungan di mana Yesus dilahirkan berlokasi di bagian utara Betlehem yang dijuluki Migdol Eder. Tempat ini adalah menara dengan sebuah ruangan di bawahnya, yang digunakan oleh para gembala pada musim melahirkan domba supaya anak domba yang baru lahir, dan kelak akan digunakan sebagai hewan kurban di Bait Yerusalem, dapat dilindungi. Nabi Mika, yang menubuatkan Betlehem sebagai tempat kelahiran Sang Mesias, juga mengutip Migdol Eder, dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Teori ini menjelaskan mengapa, ketika para malaikat memberi tanda bahwa bayi akan dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan, para gembala langsung tahu di mana mereka harus mencarinya, dan adalah tepat bagi Sang Mesias dilahirkan di tempat yang sama di mana para domba yang akan dikurbankan juga lahir. Baik lokasi sebenarnya kelahiran Yesus adalah kandang ternak di dalam rumah, kandang terpisah, atau menara yang dipakai untuk melindungi anak domba,
Alkitab sudah menjelaskan bahwa Yesus Kristus, Sang Anak Allah, dilahirkan dalam kondisi sederhana di kota Betlehem. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita.
dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.